Halo, jumpa lagi dengan Bunda Risna. Kali ini Bunda akan membawakan topik hidrosfer. Hidros itu air, sfer lapisan. Jadi hidrosfer adalah lapisan air. Baik berupa benda cair yaitu air, benda padat yaitu berupa salju atau es, maupun gas yaitu uap air. Jadi salju, es, uap air, dan air itu semuanya masuk kelompok lapisan air. Nah, jumlah air di bumi ini relatif tetap, tidak berubah. Ya, kenapa dikatakan relatif tetap? Karena kalau ada perubahan hanya wujudnya. Misalnya pada musim panas, sebagian es mencair, jadi dari padat menjadi cair. Sehingga kesannya cairannya lebih banyak daripada padat. Seperti itu ya. Tapi kalau pada musim dingin, cairannya akan berkurang ya, benda yang berbentuk cair akan berkurang karena membeku lagi menjadi salju, bahkan di kutub menjadi es yang keras. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat siklus hidrologi. Tadi Bunda katakan bahwa jumlah air di bumi ini tetap disebabkan karena adanya siklus air atau siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini memiliki beberapa unsur. Unsur yang Bunda tampilkan di gambar ini di modul kamu dalam bentuk deskripsi atau penjelasan ya. Kita akan lihat satu persatu. Unsur-unsur pembentuk siklus hidrologi atau siklus air adalah yang pertama evaporasi. Kalian lihat ini laut, ini daratan. Ya. Jadi dimulai dari laut. Kenapa? Karena 70% bumi terdiri dari lautan. Jadi kita mulai dari evaporasi. Ini adalah penguapan yang dilakukan oleh air. Jadi laut, sungai, danau, rawa, sumur, got, nanti semua masuk kelompok evaporasi. Oke. Penguapan yang kedua ada di sini. Jadi Bunda kasih nomor 1A, 1B nak ya. Oke, kita taruh begini. 1A ini evaporasi. Kemudian 1B transpirasi. Ada huruf T-nya. Ini berarti tanaman, tumbuhan. Penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Oke, jangan lupa penguapan ini terjadi karena adanya pemanasan matahari. Kita sudah kenal sebelum-sebelumnya ya bahwa siklus ini asalnya, semua gambar ini asalnya karena ada pemanasan dari matahari. Oke, penguapan dari air, penguapan dari tanaman atau tumbuhan. Setelah dia menguap, dia berkumpul ya, uap air yang naik ke atas sebagian berkumpul membentuk awan ya, namanya kondensasi, kumpulan titik-titik uap air ya membentuk awan. Oke. Kemudian awan dan uap air yang belum menjadi awan bergerak ke daratan. Ini namanya adveksi. Masih ingat gerakan udara ke samping, gerakan udara secara mendatar. Jadi terbawa oleh angin. Gerakan udara adalah angin kan? Ya. Jadi baik awan maupun uap air yang ada di sini terbawa ke daratan ya. Anggap aja misalnya ini awan ini sekarang ada di sini. Ya. Kemudian yang uap airnya itu di sini. Sudah membentuk awan yang berikutnya lagi. Kemudian awan karena sudah besar, berat, dia akan jatuh sebagai hujan. Itu presipitasi. Berikutnya, hujan akan jatuh ke permukaan tanah. Sebagian dia mengalir di atas permukaan tanah. Itu namanya run off. Air mengalir di atas permukaan. Wujudnya bisa sungai, bisa saluran air. Sebagian lagi dia masuk ke dalam tanah. Meresap secara vertikal. Ini namanya infiltrasi. Kemudian air yang sudah meresap secara vertikal akan masuk ke dalam lagi secara horizontal sampai membentuk air tanah. Ini namanya perkolasi. Akhirnya
air yang jatuh di daratan ini akan kembali ke laut, baik melalui sungai maupun air tanah. Ini yang namanya siklus akibat pemanasan sinar matahari. Oke ya, ulang sekali lagi. Evaporasi adalah penguapan dari air, transpirasi penguapan dari tanaman. Setelah evaporasi akan terjadi kondensasi, pembentukan awan. Ya, awan dan uap air yang belum menjadi awan akan terbawa ke daratan oleh angin secara mendatar, gerakan mendatar namanya adveksi. Di daratan, awan yang sudah banyak dan berat akhirnya akan jatuh sebagai hujan, presipitasi. Sebagian hujan mengalir di atas tanah dalam bentuk sungai atau saluran air namanya runoff. Sebagian meresap ke dalam tanah atau masuk ke dalam tanah dengan cara vertikal namanya infiltrasi. Kemudian dari dalam tanah bergerak lebih ke dalam lagi secara horizontal, namanya perkolasi sehingga terbentuk air tanah. Nah, air dari runoff kembali ke laut, air dari dalam tanah kembali ke laut sehingga terbentuklah siklus air atau siklus hidrologi. Oke, nah jenis-jenis siklus itu ada 3. 1 siklus pendek atau siklus kecil, 2 siklus sedang, dan 3 siklus panjang atau siklus besar. Bagaimana cara membedakannya? Nah, untuk siklus ini kita hanya melihat perbandingan antara samudra atau lautan dengan daratan saja. Ya, dimulai semua dari laut karena 70% wilayah kita adalah laut. Daratan tidak dipandang, ya. Oke, kalau siklus pendek perhatikan di sini. Penguapan dari laut, kondensasi awan di atas laut, curah hujan jatuh di laut. Itulah sebabnya siklus pendek tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Karena jatuhnya di laut. Kan nggak mungkin kita mandi ke laut, cuci baju ke laut, cuci beras ke laut. Ya kalau tempat kita jauh banget ya pening kita ya. Ini siklus pendek. Yang kedua, siklus sedang. Kalau siklus sedang, lihat perbedaannya. Kalau tadi jatuhnya hujan kan di laut. Kalau siklus sedang jatuhnya hujan di darat. Sedangkan siklus panjang jatuhnya di daratan tapi di tempat yang tinggi. Oke, kita akan lihat sekarang perbedaan dengan yang kedua. Siklus sedang, perhatikan. Pertama, penguapan dari laut. Ya, berarti evaporasi tinggal masukkan di situ aja. Kemudian sebagian terjadi kondensasi, ya, masih ada uap air. Kemudian bergerak ke daratan, adveksi, ya. Dia membawa uap air dan awan yang sudah terbentuk tadi. Kemudian di daratan jatuh hujan, presipitasi. Sebagian mengalir di atas sungai menuju ke laut, runoff, ya. Sebagian masuk ke dalam, tidak tergambar di sini ada infiltrasi. Kemudian perkolasi menjadi air tanah, kembali lagi ke laut. Jadi kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, gampang sekali gambar ini digambarkan ya. Kalau istilah asingnya tinggal dilihat yang tadi. Oke, sekarang bedanya dengan siklus panjang atau siklus besar. Siklus ini terjadi di daerah dataran tinggi atau pegunungan tinggi yang dingin atau di daerah iklim sedang atau di daerah iklim dingin. Ya, prosesnya penguapan dari laut. Oke. Kemudian terjadi kondensasi awan, ya, terbawa ke daratan oleh adveksi, oke, oleh angin. Nah, ini awan dan uap airnya. Nah, di sini awannya ini, kemudian uap air ini akan mengalami sublimasi, itu perbedaannya. Kalau kondensasi turun hujan air, kalau sublimasi turun hujan es. Oke. Ya, yang ini sudah terbawa, ini terbawa dari laut, ini yang sublimasi di daratan. Ya, ini pun kelak juga akan jatuh sebagai hujan es atau salju, tergantung dari tingkat kedinginannya. Nah, kemudian es atau salju ini akan mencair menjadi gletser, ya, menuruni lereng. Dia turun ke bawah, kemudian masuk ke sungai, kembali ke laut. Sebagian dia mengalami infiltrasi, perkolasi menjadi air tanah, kembali lagi ke laut. Gampang sekali ya. Jadi kamu perhatikan gambar ini 3-4 kali kalian lihat pasti kamu bisa. Kita lanjut ke video berikutnya.